Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak panjang-panjang karena Ibu Dr. Titik tadi setelah menyampaikan beberapa hal. Tentu saya akan menyampaikan, tolong ya Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu, waktunya tolong didengarkan. Karena saya biasa kalau ngajar ya itu di program doktor S2 itu kalau mahasiswa ngobrol sedikit aja saya nggak mau lanjutin gitu ya. Karena apa? Pembelajaran. Kalau kita sebagai guru, sebagai dosen, kita juga nggak mendengarkan bagaimana mahasiswanya nanti. Meskipun Zoom ya, Zoom saja kalau dia nggak ada di situ, itu saya nggak mau lanjutkan. Karena itu adalah bagaimana kita berusaha untuk saling menghargai. Demikian juga Bapak Ibu semuanya, Bu Titi tadi, Ibu Aida telah menyampaikan beberapa hal, masukan-masukan, dan Bu Titi telah menjabarkan beberapa program yang telah dilakukan. Saya sebagai ketua pembina, tidak untungnya kita berdua dan pengurus semuanya ini tidak saling overlap, ya. Kalau di tempat lain, pembina sama pengurus tuh pengen kerjanya itu ribut aja. Kan apa ya? Satu pengen ini, pembinanya pengen ini, pengurus pengen ini, pembina. Yang ada ributnya luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan yang sahabat saya di daerah sana, ya Allah, gitu ya, kakak beradik, hanya ribut urusan seperti itu, akhirnya terjadi ketidakkompakan. Nah, hari ini saya bersyukur, yang perlu saya sampaikan biar Anda semuanya tahu, kami telah menggalakkan pembina 11 direction. Tadi disampaikan dengan bagus, saya senang gitu, oleh Ibu Aida, Bu Titi juga tentu. Bapak Ibu, ke depan pengurus sudah menyatakan dan kita semua sepakat ada perubahan, namanya itu sudah suatu keniscayaan. Makin ke sana kita bertambah umur, ya kita harus ada pergantian. Dan Ibu Titi, Pak Adi, Bu Ratni, bahkan Bu Ratni 2 tahun yang lalu sudah Prof, kita gantian, tapi karena kita ada transisi kita lanjutkan. Bu Titi, Pak Adi dan sebagainya. Tentu saya menggaris ngasih direction tadi, 11 direction itu kalau dilakukan itu insya Allah luar biasa. Tadi sudah dilakukan. Nah, pengurus baru tolong betul-betul 11 itu dijabarkan. Pengurus yang sekarang sudah salah satu menjabarkan adalah yang luar biasa dalam rakergap, ya, dalam rakergap yang dilakukan tahun 2024 ya, ya, 2024 saya mengasihkan 11 direction arahan kepada pengurus. Dan alhamdulillah salah satu program adalah saya challenge waktu itu, ayo Bu Titi dan teman-teman, masa sudah segini lamanya kita nggak punya program yang berbasis internasional. Kita akan kegulung dengan teman-teman lain kalau begitu. Saya challenge itu hanya dalam jangka 1 tahun, dan saya keras betul supaya bisa dilakukan. Dan dengan teman-teman kepala sekolah kita semua ini, unit-unit itu luar biasa. Saya Bapak Ibu berkali-kali di luar sana, saya itu sebagai ambasador, sebagai sales. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir ini semuanya adalah marketer dari yayasan yang positif. Tolong 1 orang itu menyampaikan ke 5 orang, ke 10 orang di pengajian, di RT, di apapun, sampaikan tentang yayasan Masjid Taman Desa Sudirman. Serius ini instruksi dari saya dan pembina, sampaikan hal-hal bagus, itu dampaknya multiplier efek sudah ribuan. Betul ini ya. Jadi itu karena ini kan kita hidup di sini. Kita hidup di sini sehingga kita terus menerus supaya bisa untuk menyampaikan itu hal yang baik. Bapak Ibu, bahkan ada yang saya senang sekali beberapa kepala sekolah pinter, beberapa yang saya sampaikan pidato di acara-acaranya itu masuk di webnya. Salah satu saya pas ceramah di
beberapa ada yang jenderal, ada yang kolonel, minimal kolonel di sebuah institusi. Dia melihatkan itu, salah satu dilihatkan, Prof ini tempat Prof ya, apa coba? Apa kira-kira? Ada yang web itu salah satunya yang itu. Ada ya 92% siswa SMA diterima PTN, itu bagi mereka itu luar biasa. Karena kebetulan saya juga, yang lain juga demikian. Ada acara ulang tahun di-upload di ini, mereka pada ngerti jualan seperti itu. Nah itu kalau tiap-tiap unit itu seperti itu, ditambah yang TikTok, ditambah yang ini yang positif, tentu karena tidak Islami, maka itu kita akan luar biasa. Nah, saya canangkan di sini lagi, pengurus yang baru nanti, tadi ada challenge ya. Saya tuh kalau lihat Yasma PB Sudirman ini, kita Yayasan Masjid Pangdam Sudirman, tahu kalau kita Yayasan Masjid. Kita brandingnya adalah Yasma PB Sudirman. Yang paling pendek kan gitu kan, untuk jualannya. Karena di lagu kita juga begitu. Nah, Bapak Ibu, itu aduh rasanya adem gitu loh ya. Di tempat lain Pak, yang diurus itu hanya gaji naik, gaji. Kita tuh alhamdulillah rata-rata tuh 30 tahun, ini tadi 35 tahun dengan yang ada ini. Dan itu luar biasa. Tapi pengurus yang baru nanti saya canangkan, kalau Anda pengen jadi ketua pengurus harus berani bahwa tahun 2027 gaji harus naik 10%. Setuju? Kalau berani jadi pengurus harus jadi tepuk tangan untuk ya. Kalau nggak berani itu ngapain jadi pengurus? Sudah Bu Titi sudah ada transport naik terus sesuai perkembangan. Tetapi untuk 2027 ingat-ingat Bapak Ibu ya, mudah-mudahan itu instruksi saya pengurus 10% dari gaji pokok ya. Kalau mau jadi ketua pengurus yang di sini lah, ya harus berani begitu. Kalau nggak berani ngapain jadi ketua pengurus? Betul nggak? Ya gitu ya kira-kira. Nah, Bu Titi sudah kemarin melandasi naik, tapi mendatang mudah-mudahan caranya gimana? Berarti Bapak Ibu harus kerja. Bapak Ibu kepala sekolah itu ya KPI-nya salah satunya adalah rekrut jumlah siswa, karena kita pendapatan kita terbanyak adalah dari siswa, sehingga kepala sekolah itu juga tanda petik jualan. Dan kepala sekolah saya sebagai pembina itu jualan Pak. Di luar sana saya ngomong terus, ini kumpul SMP di Bekasi begini, SMA di Sudirman di sini, ini yang diterima di UI segini dan lain sebagainya. Selalu kita pikirkan itu. Nah kalau ini segini ada 800-an misalnya, ya, Anda ceritakan ke keluarga Anda yang 3 orang atau 4 orang, sudah 4 orang kali 800 sudah 3.200 loh Pak. Ini saya canangkan ini buku ketemu. Nah kepala sekolah juga demikian. Nah tapi ada hal yang saya dikritik di kepala sekolah dan unit. Nah, ini saya dikritik karena saya biasa dengan tadi jenderal dan kolonel di luar sana. Setelah saya di tim penasihat khusus Presiden itu membantu, dan sekarang itu yang kita kritik apa? Tadi yang kritik adalah kalau acara-acara itu teman-teman ini bapak-bapak yang di sini sudah hadir, tapi yang lain itu baru kelentrik. Tolong Bapak Ibu kepala sekolah dan yang lain besok-besok supaya tidak begitulah. Saya dikritik Prof kok begitu. Nah ini jadi kritikan yang baik untuk kita semua. Jadi mendatang supaya kepala sekolah dan unit menginstruksikan kalau ada acara supaya tepat waktu. Jadi ini duluan Pak di sini kadang-kadang masih ada 20 gitu ya. Nah itu mudah-mudahan ini titik. Termasuk kalau pas kita menyampaikan begini kita dengarkan. Karena apa? Karena itu adalah ilmu. Saya berkali-kali ngomong. Yang ceramah ini profesor kebetulan hari ini. Yang ceramah SMA, bahkan mungkin SMP pun pasti saya akan dengarkan dan saya catat hal-hal yang positif. Saya ikut khutbah Jumat, kadang-kadang dilihat sebelah kiri kanan. Kok itu orang ini ya ngetik ya kadang-kadang. Tapi ngetik saya itu bukan untuk ngetik. Apa kadang-kadang saya paling kesel ya. Orang sudah pakai peci sampai ininya putih.
Jumatan Bapak Ibu ya Allah, itu WA terus lihat apa itu namanya YouTube dan ini apa gitu saya kadang-kadang. Tapi kalau saya itu kenapa saya tadi khutbah saya catat sering beberapa kali karena ada poin-poin yang itu adalah yang luar biasa gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga pesan lagi. Saya lihat tempat lain yang indah luar biasa. Saya diundang untuk ceramah tentang education. Salah satu yayasan di daerah Bogor Galan. Termasuk besar, ini saya cek apa Pak yang saya ini kan ilmu ada yang bagus. Setiap sholat Jumatan itu siswanya Bapak Ibu tenang gitu loh. Gak ada yang ikut kiri kanan ini. Saya ingatkan lagi untuk para guru, kepala sekolah, tolong mahasiswanya itu diingatkan betul kalau pas sholat, pas Jumat itu cerminan Pak Bapak Ibu, cerminan. Ada yang ngomong gojek, ya kan haram gitu loh. Cuma nggak kasih tahu gitu loh maksudnya. Dimanapun bukan hanya di sini beberapa tempat. Nah itu saya nanti kalau sudah begitu orang dari luar itu di situ enak. Karena saya pernah ada di daerah sana, Harapan Indah saya sebut di masjid. Saya sholat di situ Jumat. Di situ ada beberapa sekolahan. Ramainya bukan main. Kiri kanan tuh bukan main ramainya. Sehingga nggak nyaman kita. Ini terus Jumatan di sini gimana? Malas kita akhirnya nggak mau disebutkan itu. Nah, ini pesan lagi ada dua hal tadi untuk itu supaya kita lakukan terus menerus. Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan. Kalau ceramah agamanya nanti sudah ada Ustaz Kiai Haji yang sangat aktif, sudah usianya sudah profesor, sudah 70 tahun, emeritus itu diperpanjang ya 70, nanti ada 5 tahun lagi, tapi emeritus pun masih dipakai lagi untuk jadi rektor dan aktif di MUI dan di ISMI dan di beberapa keorganisasian lain. Saya WA, Prof, dan ketemu. Dan itulah yang terus saya inginkan, namanya high level of relationship. Ya, jadi hubungan yang bagus itulah kita ingin. Teman-teman kemarin juga, Bapak Ibu, yang kita sampaikan itu adalah terus menerus supaya ini. Nah saya sebagai pembina terima kasih terus kepada pengurus, ya Bu Titi, Pak Hadi dan seluruh jajarannya yang luar biasa. Satu lagi, saya itu kebiasaan saya. Satu lagi masjid nih Pak Haryono. Masjid ini nggak ada perubahan. Ayo Pak Haryono. 2026, 2007, 2008, tahun berapa nih kira-kira mau berubah Pak Haryono? Ya? 2027, 2028 harus ada dana 2M minimal untuk memperbaiki ini. Siap Haryono? Siap ya Bapak Ibu? Bukan Bapak Ibu, semuanya kita ya. 2M ya, wajib itu kalau mau ini. Ya. Jadi apa ya? Ini wajib dulu luar biasa Pak. Zamannya Pak Harto zaman dulu. Begitu kita sekarang ke tempat lain, masjid ini terasa agak biasa. Nah, saya challenge lagi 2028 lah Pak, paling lama. Lupa 2027. Pak Haryono, ayo Pak, ini sudah yayasannya sebesar ini. Ya, 2028 masjid ini harus ada perubahan yang luar biasa. Bareng-bareng ayo Pak dengan saya Pak, ya. Pak Haryono, sementara kan Pak Haryono ini. Nanti siapapun penggantinya dan pengurus yayasan yang baru, jangan ini karena yayasannya yayasan masjid. Hebatnya di yayasan Masjid Progresif Sudirman itu sekolahnya belum ada, masjidnya sudah dibangun. Saya dapat cerita lagi di sana di Jonggol. Di Jonggol itu sebelah ada sekolahan yang luar biasa. Anda petik Pak, ada dengar biayanya itu masuk uangnya dalam 40 juta sampai 50 juta. Kemudian per bulannya 4 jutaan, ya. Tapi apa? Kalau Jumatan numpang di Sudirman, bangga saya dengan itu karena dia cerita Prof, itu di sana ada yayasan ini. Oh iya itu kami.
Kayak gitu loh Pak. Jadi nah Anda yang segitu besarnya untuk apa aja? Masa bangun masjid aja nggak kuat? Saya gitu terus terang ya. Tapi biarin aja lah masjidnya biar di kita, saya bilang nggak usah bangun masjid biar kita lebih makmur gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, jadi beberapa poin saya. Satu, kedisiplinan tadi. Kalau ini sudah kumpul, ayo nanti kepala sekolah unitnya Pak Adi diingat-ingat, oh itu ini unit ini. Yang kedua, masjid 2028 harus tidak seperti ini lagi. Kemudian yang satu, pengurus baru nanti 10% 2027 gajinya harus naik. Setuju ya? Amin lah, kita aminin saya. Tapi Bapak Ibu juga kita kerjasama bareng-bareng. Ya, saya kira itu dengan saya juga ada beberapa network di luar nanti untuk membantu supaya bareng-bareng kita itu. Saya kira itu ini untuk masuk di Ramadan ini tentu saya sebagai ketua pembina, mohon maaf kalau ada sebagai pembina, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan sehingga nanti Ramadan kita di depan lebih baik dan mudah-mudahan Ramadan ke depan dan ke depan kita masih bersama-sama di Yayasan Masjid Pangdam Besar Sudirman ini. Yang penting kekompakan, kebersamaan, kerukunan untuk yayasan ini kita nggak sendiri-sendiri karena kerjasama adalah untuk kita semua. Saya kira itu saja. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.